Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil audit kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Maya Antika dan nama teman saya. Nabila Safitri. Kami akan mempresentasikan hasil audit manajemen sumber daya manusia, program pelatihan dan pengembangan SDM pada PT Jasa Marga Persero Tbk Cabang Bulmera. Sejarah PT Jasa Marga Persero Tbk Cabang Bulmera. PT Jasa Marga Persero Tbk Cabang Bulmera adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang didirikan di Jakarta berdasarkan Akte Notaris Kartini Muljadi SH nomor 1 tanggal 1 Maret 1978. PT Jasa Marga Persero Tbk Cabang Bulmera mendapat kepercayaan pemerintah untuk mengelola dan memelihara jalan tol antara lain Jalan Tol Bulmera, Belawan Medan Tanjung Morawa. Proyek Jalan Tol Bulmera memiliki panjang 33,982 km. Jalan utama ini merupakan jalan yang menghubungkan Pelabuhan Belawan ke Kota Medan dan Tanjung Morawa. Bidang usaha PT Jasa Marga Persero Cabang Bulmera adalah sebagai perusahaan yang mengkhususkan diri pada bidang usaha jasa yang memiliki usaha pokok, yakni mengelola jalan dan jembatan secara maksimal demi kelancaran dan teraturnya jalan, yang kesemuanya ini diatur dalam program kerja perusahaan. Adapun tujuan dan sasaran perusahaan menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang jalan, sangat diharapkan peran serta PT Jasa Marga Persero dalam mengembangkan jaringan jalan nasional, terutama guna tercapainya sasaran berikut. 1. Pemerataan pengembangan wilayah agar perkembangan antara daerah menjadi seimbang. Yang kedua, pemerataan hasil pembangunan. Yang ketiga, pemantapan pertahanan dan keamanan nasional dalam usaha mencapai sasaran tersebut. Dalam usaha mencapai sasaran tersebut, PT Jasa Marga Persero Cabang Bulmera melaksanakan fungsi A. Pengoperasian tol usaha lain yang dipandang sesuai dengan tujuan perusahaan. B. Pemeliharaan jalan dan jembatan tol beserta fasilitasnya. C. Pengembangan jaringan jalan tol. Ini adalah struktur organisasi PT Jasa Marga Persero Tbk, Jasa Marga Nusantara Toll Road Regional Division. Kesimpulan audit berdasarkan temuan atau bukti yang kami peroleh selama audit sebagai berikut. 1. Karyawan diberikan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kinerja dan upgrade keahlian sehingga dapat lebih produktif. 2. Pelatihan dan pengembangan ditujukan kepada seluruh karyawan dan diidentifikasi kebutuhannya melalui divisi masing-masing. 3. Metode pelatihan dan pengembangan yang dilakukan dapat berupa seminar, forum group discussion, dan pengembangan skill lainnya. 4. Proses pemberian pelatihan dan pengembangan melalui 4 tahap dengan melakukan analisis kebutuhan, menentukan pelatihan dan pengembangan, menetapkan anggaran yang dibutuhkan untuk pelatihan dan pengembangan, serta pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nabila Safitri. Kriteria karyawan yang memerlukan pelatihan dan pengembangan. 1. Karyawan memerlukan pelatihan untuk dapat bekerja sama dalam tim. 2. Karyawan memerlukan pengembangan skill untuk dapat meningkatkan efektivitas kerja. 3. Karyawan memerlukan pelatihan agar dapat terampil dalam menemukan solusi dan memiliki inisiatif dalam menjalankan tugas. 4. Karyawan belum memahami job desk dan rincian masing-masing tugas. 5. Karyawan belum sepenuhnya mengerti tanggung jawab dari tugas yang diberikan. Penyebab karyawan memerlukan pelatihan dan pengembangan. 1. Kinerja karyawan yang kurang memadai. 2. Pengetahuan yang kurang memadai. 3. Menambah ilmu dan pengetahuan baru yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi jabatan masing-masing. 4. Karyawan menduduki jabatan baru. Akibat karyawan yang melakukan pelatihan dan pengembangan. 1. Ilmu yang didapat dapat diimplementasikan pada pekerjaan. 2. Pekerjaan semakin efektif.
3. Karyawan memiliki loyalitas kepada perusahaan. 4. Kualitas kinerja semakin membaik. Hasil audit menemukan beberapa kelemahan, antara lain, kelemahan yang terjadi pada program perencanaan pelatihan adalah peserta yang tidak semua menerima pelatihan dan pengembangan dengan baik, akibat datang terlambat pada pelatihan dan pengembangan karyawan. 2. Kelemahan yang terjadi karena terjadi kesenjangan pada masing-masing jabatan, sehingga beberapa jabatan masih ada yang belum pelatihan dan pengembangan. Rekomendasi 1. Perusahaan harus membuat program pelatihan dan pengembangan karyawan yang menjadi kewajiban bagi karyawan sehingga pengembangan dan pelatihan yang diadakan maksimal dan dapat mencapai tujuan yang seharusnya. 2. Perusahaan harus membuat kebijakan bagi karyawan agar mengikuti pelatihan dan pengembangan dengan sungguh-sungguh agar dapat diimplementasikan pada pekerjaan masing-masing. 3. Perusahaan harus melakukan penilaian atas keberhasilan pelatihan secara formal dan terdokumentasi sebagai pertanggungjawaban atas dilaksanakannya pelatihan sebagai acuan untuk melihat kinerja sejauh mana program pelatihan yang dilakukan. 4. Manajer SDM harus membuat jadwal program pelatihan karyawan secara jelas, khusus, serta harus sesuai dengan materi dan metode pelatihan agar karyawan dapat lebih terampil ketika akan mempraktekkan apa yang telah dilatih. Ruang lingkup audit. Pelatihan dan pengembangan PT Jasa Marga melalui 4 tahap, yaitu 1. Menentukan analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan. 2. Menentukan tujuan pelatihan dan pengembangan karyawan. 3. Menetapkan anggaran yang dibutuhkan untuk pelatihan dan pengembangan karyawan. 4. Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan karyawan. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.